Sekarang kita harus membereskan benda yang telah membawa petaka ini. Kala itu, Sang Resi Gautama, seorang pertapa sakti nan bijaksana, memanggil ketiga anaknya dengan suara yang tenang namun syarat makna. Beliau menuturkan dengan lirih namun tegas, bahwa Cupu Manik Astagina, pusaka agung pemberian para dewa, tidak akan pernah benar-benar menjadi milik siapapun, kecuali bagi jiwa yang sanggup menundukkan nafsu dan amarahnya. Siapapun yang mampu meraihnya dengan hati yang bersih, dialah pemilik sejati Cupu Manik Astagina, demikian petuah Sang Resi. Namun ketiga anaknya, diliputi rasa ingin memiliki dan dibutakan oleh gengsi serta iri hati, justru tak mendengar pesan luhur itu dengan sebenar-benarnya. Dengan sorot mata yang dalam dan berat hati, Resi Gautama melemparkan Cupu Manik Astagina jauh ke angkasa, membiarkannya melayang bagai kilatan cahaya surga yang menembus cakrawala. Seketika, Guarsa, Guarsi, dan Anjani berlari mengejarnya tanpa pikir panjang. Tanah bergetar oleh derap langkah mereka, udara berdesing oleh teriakan dan nafas yang terengah-engah, seakan tak ada lagi dunia selain pusaka yang kini melayang jauh di depan pandangan. Cupu Manik itu akhirnya jatuh menghunjam bumi di sebuah lembah sunyi yang penuh misteri. Begitu menyentuh tanah, pusaka itu memancarkan sinar menyilaukan dan meledak dengan dahsyatnya, menggetarkan langit dan bumi hingga terbentuklah sebuah telaga luas dengan air sebening kaca. Tanpa sempat menimbang bahaya, Guarsa dan Guarsi menerjunkan diri ke dalam telaga itu demi merebut pusaka yang mereka kira masih terbenam di dasarnya. Namun begitu tubuh mereka menyentuh air telaga, sebuah kutukan tak kasat mata menyelimuti raganya. Dalam sekejap, wujud manusia mereka memudar, digantikan bentuk seekor kera dengan bulu yang menutupi seluruh tubuh. Suara mereka tak lagi lantang seperti sebelumnya, melainkan berubah menjadi pekik dan raungan khas hewan rimba. Namun alih-alih menyadari kesalahan mereka, kedua bersaudara itu justru kembali saling menerjang, berkelahi di dasar telaga, tangan dan kaki mereka yang kini berbentuk cakar saling mencabik tanpa ampun. Hanya amarah yang tersisa, membutakan hati, menenggelamkan akal budi yang dulu mereka miliki. Tak lama berselang, Anjani datang menghampiri telaga itu. Dengan hati yang masih diliputi rasa ingin tahu dan sedikit kesal karena tak berhasil lebih dulu mendapatkan pusaka, ia menunduk dan membasuh wajahnya dengan air telaga yang tampak menenangkan. Namun, tanpa ia sadari, air itu menyimpan takdir yang sama. Sekejap setelah tetesan pertama menyentuh kulitnya, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya berubah, dan bulu tebal mulai tumbuh menutupi seluruh raga. Jerit manusia terakhir keluar dari mulutnya sebelum ia pun berubah menjadi kera, sama seperti kedua adiknya yang telah lebih dulu terkena kutukan itu. Kakang Guarsi, tolong, Kakang Guarsi, tolong aku Kakang, tolong. Hei, siapa kau?
Kenapa kamu manggil-manggil namaku? Hah? Aku Kuarsa, aku putra Resi Gotama. Ya, ngomong kosong. Adikku Kuarsa adalah seorang kesatria tampan. Tidak seperti kau, berwajah monyet. Kamu sendiri siapa? Kamu mengaku sebagai kakang Guarsi. Kakangku Guarsi adalah kesatria perkasa yang berwajah tampan seperti Betara Indra. Sementara kamu seperti kera busuk. Benar Guarsa. Tubuh kita berbulu. Kita pasti telah terkena kutuk dari air telaga itu, Guarsa. Saat ketiganya akhirnya saling menatap, kini dalam wujud yang sama-sama terkutuk, sebuah kesunyian menggantikan riuh baku hantam yang sejak tadi berlangsung. Mata mereka saling bertemu, dan di dalamnya terpantul kesadaran pahit, bahwa keserakahan, iri hati, dan dendam telah membawa mereka pada nasib ini. Mereka ingin memberitahu Anjani agar tak menyentuh telaga itu, namun keinginan itu hanya tinggal niat, sebab semuanya telah terlambat. Karma pala, hukum sebab akibat yang tak bisa dihindari, telah menjerat mereka bertiga dalam bentuk kera yang tak dapat mereka lepaskan. Dan di tepi telaga itu, angin berhembus lirih membawa pesan tak terlihat dari alam semesta, bahwa perebutan tanpa kasih sayang, amarah tanpa kendali, dan hati yang dipenuhi hasrat hanyalah jalan menuju kehinaan dan penyesalan. Sejak hari itu, tiga bersaudara itu hidup sebagai kera di hutan-hutan rimba, membawa kisah kutukan Cupu Manik Astagina sebagai pelajaran abadi bagi siapapun yang berani menentang keseimbangan karma pala. Celaka. Yunda Anjani juga sudah berubah. Mungkin dia membasuh muka di telaga itu. Iya. Mungkin dia ketakutan melihat wajah kita. Ya. Yunda Anjani! Berhenti! Jangan takut! Kami adikmu Guarsi dan Guarsa! Suaranya memang seperti kedua adikku. Tapi aku yakin mereka itu pasti siluman. Jangan bunuh aku, siluman. Aku tidak pernah mengganggu kalian. Yunda Anjani. Saya Guarsa, adikmu. Dan ini kakang Guarsa. Tidak. Kalian pasti siluman. Kedua adikku adalah kesatria yang berwajah tampan. Iya. Rupanya kita pun terkena kutuk, Yunda Dewi. Tadi Yunda Dewi membasuh muka dengan air telaga. Benar. Kami berdua mencebur ke dalamnya. Karena kami menyangka Cupu Manik itu tercebur ke dalam telaga, Yunda Dewi. Dan ternyata wajah dan seluruh tubuh kami berubah seperti ini, Yunda. Kita harus cepat menghadap kepada Romo Begawan. Iya. Kenapa begini berat cobaan yang harus kita tanggung, adikku? Begitu besarkah dosa yang kita lakukan? Mungkin ini hanya ujian dari Dewata untuk kita, Yunda Dewi. Atau barangkali karena sifat kita yang selalu cakar-cakaran. Hati yang dipenuhi rasa iri dan dengki. Lebih pantas untuk tinggal dalam jasad wadak seperti ini. Jasad wadak Wanara. Mungkin sekarang kita sudah tidak layak lagi untuk menyandang sebutan seseorang. Mungkin kita akan lebih pantas disebut sebagai seekor. Kalau Romo Begawan tidak bisa mengembalikan tubuh kita seperti semula, lebih baik aku bunuh diri. Aku tidak tahan menanggung malu dengan wajah seperti ini. Yunda Anjani, jangan ngaur. Ayo, kita kembali ke Gunung Sukendra. Ayo. Ya.
Kalian benar-benar sedang diuji oleh para dewa. Memang sangat berat cobaan ini. Tapi percayalah, setiap cobaan itu akan selalu berujung kemuliaan. Di samping supaya kalian merenungi diri sendiri, kesalahan apa yang kalian perbuat, sehingga Dewata murka dan menjatuhkan malapetaka. Romo, mintalah bantuan kepada Dewa Agung, Romo Resi. Kembalikanlah kami ke bentuk seperti sedia kala. Atau kutuklah hamba sebagai batu untuk mendampingi ibunda, Romo. Hentikan tangismu, Anjani. Pepesten atau suratan dewa, jangan kau sesali. Terimalah dengan dada lapang. Karena sebuah pepesten pasti memiliki kaitan dengan pepesten lain yang sudah disuratkan di kayangan. Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan, Romo? Bertapalah kalian di hutan Sunyapringga. Guarsi, lakukan tapang along. Dan Guarsa dengan tapang ngidang. Anjani, bertapa duduk di tepi telaga Sumala yang telah memberimu malapetaka. Dan mulai sekarang, Guarsiku beri nama Subali. Guarsa menjadi Sugriwa. Dan kau Anjani, tetap dengan nama aslimu. Hamba akan lakukan saran Romo. Hamba juga, Romo. Dewata akan memberi kalian jalan keluar. Dan jangan berhenti bertapa sebelum Dewata menghentikan tapa kalian. Kami mohon pamit, Romo Resi. Kami pamit. Duh Dewa, mungkin engkau telah murka kepadaku karena aku telah menjatuhkan kutuk palsu kepada istriku Indrani. Tapi kenapa kau timpakan murkamu kepada anak-anakku? Ampuni mereka, Dewa. Jagat Dewa Betara. Berhenti! Ini berita penting. Biarkan dia masuk. Ketiwasan Gusti Prabu. Ceritakan. Apa yang terjadi? Berita buruk telah menimpa Patigomuka. Apa Dinda Rahwana tetap membangkang? Sang Prabu Rahwana sangat murka. Di Tanah Agung Negeri Lokapala, Kala Senja menutup cakrawala dengan semburat merah darah,
seorang pengawal berlutut di hadapan Sang Prabu Danaraja, wajahnya muram membawa kabar duka. Paduka, ucapnya dengan suara bergetar, Patih Gohmoka telah gugur, ditebas pedang Rahwana, yang tanpa ampun menyerbu kadipaten kita. Mendengar nama itu, mata Sang Prabu Danaraja meredup, bayangan masa lalu berkelebat dalam benaknya. Rahwana, saudara seibu lain ayah, anak dari Resi Wisrawa sebagaimana dirinya, namun lahir dari rahim berbeda. Dahulu, cintanya pada Dewi Suksih yang tak tergapai telah merobek batinnya, menutup pintu lamaran, meninggalkan luka yang tak sembuh hingga kini. Seorang patih yang tak mampu menahan amarahnya menyalak, Paduka, tak perlu ada kata damai. Darah harus dibalas darah, kepala Rahwana harus terpenggal agar negeri ini kembali tenteram. Seorang utusan memanggul kehormatan negerinya. Penghinaan Adipati kepada hamba adalah penghinaan pada negeri Lokapala yang berdaulat. Kanda Adipati, kendalikan amarahmu. Kendalikan amarahmu. Patih Gohmuka hanya menyampaikan pesan. Minggir kau di sana. Jangan sampai kau terbakar oleh amarahku. Paman Patih, maafkan kelakuan Kanda Adipati. Cepat pergi, Paman, dan sampaikan maaf kami kepada Kanda Prabu Danaraja. Mari, Patih. Silakan. Akan kuhancurkan seluruh negeri Lokapala. Dan kepala Danaraja akan kubenamkan ke dalam bumi negerinya sendiri. Sudah, tidak usah, Gusti. Sebelum Gusti Adipati bertindak, hamba siap menjadi tumbal kehormatan negeri hamba. Kampret! Di mataku kau lebih rendah dari seekor lalar Gomuka. Kumbakarna, bangun. Hentikan kemarahan kakangmu. Dia mau membunuh Patih Gohmuka. Utusan kakandamu Prabu Danaraja. Ayo Kumbakarna, hanya kamu yang bisa menenteramkan kemarahan Adipati. Tidak ada gunanya menasihati orang yang diamuk amarah. Siapapun yang berani menentang Rahwana, akan kuhancurkan. Rahwana adikku, kenapa pikiranmu seperti itu? Ampun, Gusti Prabu. Apakah tidak sebaiknya kita siap... Namun Prabu Danaraja hanya menghela napas panjang. Tidak, ujarnya lirih namun tegas, biarlah aku sendiri yang menghadapinya. Rahwana adalah darahku, meski lahir dari ibu yang lain. Perseteruan ini harus berakhir bukan dengan murka, tapi dengan kata-kata, meski karma pala masa lalu menguntit langkahku. Raja Angkara murka, yang akan merasa menang perang, kalau sudah membantai sebanyak mungkin nyawa manusia. Mereka tega membunuh rakyat, yang berkelahi pun tidak mampu. Karena yang mereka inginkan bukan hanya kemenangan, melainkan pelampiasan nafsu membunuhnya. Aku sendiri yang akan menghadapi Rahwana. Romo Begawan, maafkan hamba. Rupanya sumpah hamba akan menjadi kenyataan. Padahal hamba telah lama menyesalinya.